Rasa iri dengki Cina sumpahi KF21 beramai, Indonesia tak laku dijual. Indonesia nampaknya akan segera menerbangkan prototipe KF21 beramai miliknya. Syaratnya Indonesia harus melunasi tunggakan KF21 beramai sebelum menerbangkan prototipe jet tempur tersebut. Tunggakan pembayaran Indonesia atas KF21 beramai memang banyak. Masih ada sekitar 800 won belum dibayar Indonesia dalam 3 kali angsuran. Korea Selatan memastikan bila Indonesia pasti membayar tunggakan. Apalagi Indonesia dan Korsel sudah sepakat melunasi pembayaran dengan skema imbal dagang. Indonesia bisa membayar dengan komoditas ekspor macam minyak sawit, batu bara, dan sebagainya. Walau netizen Korsel ngamuk tak mau KF21 beramai ditukar minyak goreng, pemerintahan Seoul tetap menerima skema imbal dagang ini. Sebab Korsel membutuhkan Indonesia agar penjualan 300 unit KF21 beramai terlaksana. Marketing Indonesia sangat dibutuhkan dalam penjualan KF21 beramai. Korsel bisa buntung bila Indonesia cabut dari program KF21 beramai. Indonesia sudah terbukti berhasil membuat alutsista Korsel laku di pasar internasional. T50, KT1 Wongbi, dan LPD Makassar Class menjadi bukti Indonesia berjasa atas penjualan alutsista Korsel. Naif rasanya bila netizen Korsel tak memandang peran Indonesia. Asal tahu saja tanpa Indonesia niscaya alutsista made in Korsel cuma onggokan ampas tak laku. Indonesia dapat dua peran saat membeli alutsista Korsel. Pertama jadi konsumen, kedua jadi branding produk. Korsel mendapat keuntungan double kalau Indonesia yang membeli. Apalagi KF21 beramai bila sukses dioperasionalkan Indonesia, ada keyakinan 300 unit KF21 beramai bisa terjual lancar. Apalagi Indonesia sudah menyatakan membeli 40-50 unit KF21 beramai. Korsel sendiri sudah menyatakan membeli 100 unit KF21 beramai. Kasarannya KF21 beramai sudah laku 150 unit. Tinggal 150 unit lagi agar kedua negara dapat untung dari pembuatan KF21 beramai. Namun salah satu alasan kenapa KF21 beramai kesulitan dijual karena adanya komponen dari Lockheed Martin yang terkandung di dalamnya. Lockheed Martin menyumbang 35% teknologi KF21 beramai. Karena landasan teknis Korea Selatan sendiri terbatas, pihaknya telah merekrut Lockheed Martin untuk kerjasama, bahkan pada dasarnya menggunakan teknologi canggih Lockheed Martin untuk mengembangkan jet tempur baru yang mirip dengan proses pengembangan pelatih T-50 sebelumnya. Jelas media Chinasou.com pada 8 Juli 2022. Bila Lockheed Martin tak setuju menyuplai lagi 35% komponennya, maka KF21 beramai tak bisa dibuat. Tak bisa dibuat berarti tak bisa dijual. Cina menjelaskan hal ini malah seperti lelucon karena Korsel belum mandiri memproduksi semua komponen KF21 beramai. Oleh karena itu tampaknya jet tempur KF21 beramai masih menjadi lelucon saat ini, ungkap Sahu.com. Bukan cuma dianggap lelucon, Cina menuding KF21 beramai cuma jet tempur copy paste dari F-22 dan F-35. KF21 sebagian besar mengacu pada desain F-22 dan F-35. Bentuk aerodinamis pesawat mirip dengan F-22 dan kanopi mirip dengan F-35. Bentuk aerodinamis yang matang dari F-22 diterapkan secara langsung yang menghemat waktu terkait tes terowongan angin dan eksplorasi desain siluman. Tetapi ini membawa ulasan buruk tentang plagiarisme KF21, ujar media Cina China.com pada 12 Februari 2022. Apalagi saat KF21 beramai berhasil terbang perdana. Tambah panas lagi Cina melihatnya, mereka menyebut KF21 beramai jet tempur marah. Jet tempur Korea yang menjadi jawaban lebih murah untuk F-35 melakukan uji terbang perdana, tulis laporan SCMP yang terbit pada 20 Juli 2022. Rasa iri dengki Cina semakin memuncak saat masa depan KF21 beramai cerah selesai penerbangan perdana. Cina sumpahi KF21 beramai tak laku dijual di Timur Tengah apalagi Eropa. Cuma negara Asia Tenggara saja yang mau membelinya. Sebab KAI mereka nilai masih kekurangan kemampuan dalam membuat jet tempur. Selain masalah keselamatan dan ketidakpastian produksi massal, kemampuan pasar dan manfaat ekonomi,
dari pesawat tempur KF-21 juga menjadi tantangan utama bagi produsen.